Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Leni Nurmala, NIM F4121214175, Prodi PGSD 4B. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran, yaitu Bapak Rifki Permana MPD, beserta rekan-rekan mahasiswa PGSD 4B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah kajian komparatif atau perbandingan antara dua model pembelajaran yang sangat populer dan sering diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar. Kedua model tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Tujuan dari kajian ini adalah agar kita dapat memahami secara mendalam apa itu kedua model tersebut, menemukan persamaannya dan perbedaannya, mengetahui kelebihan serta kekurangannya, serta memahami kapan dan bagaimana cara menerapkannya dengan tepat dalam proses belajar mengajar. Pertama, mari kita bahas pengertian dari masing-masing model. Model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana proses pembelajarannya dimulai dengan menghadirkan suatu masalah nyata yang relevan dengan materi pelajaran. Masalah ini berfungsi sebagai pemicu atau titik awal bagi siswa untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis situasi hingga menemukan solusi terbaik dari masalah tersebut. Dalam PBL, siswa dilatih untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mencari jawaban dan memahami konsep materi melalui upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, model pembelajaran Project-Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang juga berpusat pada siswa, namun prosesnya berfokus pada kegiatan penyelidikan mendalam yang terstruktur untuk menghasilkan sebuah karya atau produk akhir yang nyata. Pembelajaran ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang di mana siswa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri proyek yang dikerjakannya. Melalui PJBL, siswa tidak hanya memahami konsep materi, tetapi juga melatih keterampilan, merencanakan, mengelola waktu, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil karyanya. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, PBL dan PJBL memiliki sejumlah persamaan yang mendasar, yaitu yang pertama, sama-sama berpusat pada siswa atau student center. Peran siswa lebih aktif sebagai pembelajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah jalannya pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kedua model ini menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dan peristiwa yang ada di lingkungan sekitar, sehingga materi terasa lebih bermakna. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keduanya melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, serta mampu memecahkan masalah. Yang keempat, membangun kemandirian dan kerjasama. Siswa belajar mencari informasi sendiri dan terbiasa berdiskusi, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kelima, menggunakan pendekatan kontekstual. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada buku teks semata, tetapi mengandalkan pengalaman dan
penemuan siswa secara sendiri. Perbedaan mendasar antara PBL dan PJBL yang bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu fokus utama pembelajaran. PBL berfokus pada proses menemukan solusi atau jawaban dari suatu masalah yang diberikan. Hasil utamanya adalah pemahaman konsep dan penyelesaian masalah. Sedangkan PJBL berfokus pada proses penyelidikan dan pembuatan karya nyata. Hasil akhirnya adalah sebuah produk, laporan, atau karya yang bisa kita lihat dan dinilai secara fisik. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan. PBL biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1 hingga 2 kali pertemuan pelajaran. Sedangkan PJBL membutuhkan waktu yang lebih lama, biasanya berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bahkan 1 semester penuh. Yang ketiga, langkah awal pembelajaran. PBL dimulai dengan mengajukan pertanyaan atau menghadirkan masalah yang membutuhkan jawaban. Sedangkan PJBL dimulai dengan pertanyaan penuntun yang luas dan mengarahkan siswa untuk merencanakan kegiatan pembuatan proyek. Yang keempat, hasil akhir pembelajaran. PBL menghasilkan kesimpulan, pemahaman konsep atau solusi atas masalah yang dibahas. Sedangkan PJBL menghasilkan karya nyata seperti poster, laporan penelitian, video, atau benda hasil kreasi siswa. Yang kelima, tujuan pembelajaran. PBL lebih menekankan pada kemampuan analisis, penalaran, dan pemahaman materi secara mendalam. Sedangkan PJBL selain pemahaman materi, juga melatih keterampilan manajemen waktu, tanggung jawab, komunikasi, dan keterampilan praktis siswa. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model PBL dan PJBL. Yang pertama, kelebihan model PBL, yaitu membuat siswa lebih cepat memahami konsep karena belajar dari masalah yang nyata. Waktu pelaksanaan lebih singkat dan fleksibel. Melatih siswa berpikir logis dan sistematis dalam mencari jawaban. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi pelajaran. Sedangkan kekurangan model PBL yaitu membutuhkan kemampuan guru yang baik dalam mengelola diskusi dan mengarahkan pemikiran siswa. Tidak semua siswa memiliki kecepatan dan kemampuan berpikir yang sama, sehingga ada yang tertinggal. Hasil pembelajaran seringkali bersifat teoritis tanpa bukti karya yang nyata. Sedangkan dari kelebihan model PJBL yaitu siswa terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman materi lebih kuat dan bertahan lama, menghasilkan karya yang bisa dipamerkan dan menjadi bukti nyata hasil belajar siswa. Melatih berbagai keterampilan hidup seperti tanggung jawab, kerja sama tim, dan manajemen waktu. Meningkatkan motivasi belajar karena siswa memiliki tanggung jawab atas proyek. Sedangkan kekurangan model PJBL yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kadang mengganggu jadwal materi yang lain. Membutuhkan biaya, sarana, dan prasarana pendukung yang lebih banyak. Proses penilaian lebih rumit karena menilai proses dan hasil dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, membutuhkan pengawasan dan bimbingan guru yang intensif agar proyek tetap terarah. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapannya pada materi yang sama. Misalnya pada materi perkalian dan pembagian di kelas 3 SD.
Penerapan model PBL. Guru di sini menghadirkan masalah. Di kebun ada 4 keranjang. Setiap keranjangnya itu berisi 15 buah mangga. Jika semua mangga akan dibagikan kepada 10 siswa secara sama rata, berapa mangga yang akan diterima oleh setiap siswa? Berarti di sini siswa langsung menganalisis dan menghitung untuk menemukan solusi jawaban. Pembelajaran selesai dalam 1 kali pertemuan saja. Sedangkan untuk penerapan model PJBL, guru memberikan tugas. Buatlah proyek taman mini kelas dengan menanam tanaman di pot. Dan hitunglah kebutuhan bibit, media tanam, serta biaya. Lalu, catat perkembangannya selama 1 bulan. Buat laporan dan marketnya. Siswa merencanakan, menghitung, merawat, dan membuat laporan selama 1 bulan. Hasil akhirnya berupa taman mini dan laporan perhitungan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa baik PBL maupun PJBL adalah model pembelajaran yang baik dan sesuai dengan prinsip pembelajaran abad ke-21. Tidak ada model yang lebih baik secara mutlak, karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Pemilihan model pembelajaran tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, alokasi waktu yang tersedia, kondisi siswa, serta fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Jika tujuannya melatih kemampuan analisis dan pemahaman konsep dalam waktu yang singkat, maka PBL lebih cocok. Namun, jika tujuannya mengembangkan keterampilan secara menyeluruh dan menghasilkan karya yang nyata, maka PJBL adalah pilihan yang tepat. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu memahami karakteristik setiap model agar dapat memilih dan menerapkannya dengan tepat demi meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Demikianlah kajian komparatif yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.